So guys, di kesempatan kali ini kita akan balik lagi untuk ngebahas sekaligus nge-review film. Dan film yang akan kita bahas hari ini adalah film Indonesia dengan genre horor. Tetapi film yang akan kita bahas kali ini sangat menarik, berbeda dengan film-film horor Indonesia lainnya. Karena film ini sendiri ceritanya diangkat langsung dari kisah nyata yang beritanya viral di Twitter beberapa tahun yang lalu nih guys. Yap, film yang akan kita bahas kali ini berjudul KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari ini adalah film dari garapan sutradara Awi Suryadi, yang dimana juga akan memperlihatkan kita aksi dari Tisa Biani yang akan berperan sebagai Nur, dan juga ada Adinda Thomas sebagai Widya nih guys. Menariknya, cerita dari film ini full diadopsi dari kisah nyata sekaligus buku yang ditulis oleh username bernama S Simple Man, yang dimana beritanya ini sempat viral banget di Twitter saat itu nih guys. Pada video ini kita akan membahas dan mengulik semua keseruan dari film KKN di Desa Penari. Tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kalian semua yang belum nonton film KKN di Desa Penari ini ya. Untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Buat kalian yang nggak tahu KKN itu apa, KKN itu kuliah kerja nyata, alias bisa dibilang seperti kalian lagi magang, tetapi ini kalian melakukan proyek kerja yang dimana nanti proyek itu akan berguna untuk masyarakat lokal ataupun di desa itu. Dan disinilah kita akan membahas perjalanan dari 6 orang mahasiswa yang akan melakukan program KKN mereka di Desa Penari, tepatnya di daerah Banyuwangi, di Rowobayu, daerah Jawa Timur. So, kita langsung masuk ke dalam filmnya yang dibuka dengan adegan percakapan antara Nur dan juga Ayu yang sedang berdiskusi untuk menentukan tempat ataupun desa untuk program KKN mereka nanti nih. Dan ada usul dari Ayu bahwa Desa Penari inilah yang tepat untuk menjadi tempat KKN mereka nanti. Singkat cerita, Ayu dan Nur pun memutuskan untuk survei langsung nih ke Desa Penari ditemani oleh kakaknya Ayu yang bernama Ilham. Dan di saat mereka mau melakukan survei selama perjalanan, Nur ini tiba-tiba merasa ada yang janggal aja gitu. Karena Nur ini orangnya sensitif banget dengan hal-hal mistis, jadinya ya dia merasakan ada hal-hal yang gak enak lah untuk Desa Penari. Bahkan ia sempat berargumen dengan Ayu, kayaknya jangan Desa Penari deh, kita cari desa lain aja. Tetapi Ayu ini entah mengapa tetap kekeh untuk melakukan KKN mereka di Desa Penari ini. Sesampainya di sana, mereka pun berjumpa dengan kepala desa yang bernama Pak Prabu, dan disinilah kakaknya Ayu yang bernama Ilham tadi bernegosiasi dengan Pak Prabu untuk mengizinkan mereka semua melakukan program KKN-nya di Desa Penari tersebut. Tetapi awalnya sih Pak Prabu ini udah melarang mereka ya, jangan di sini, di tempat lain aja. Cuman ya karena negosiasi itu akhirnya Pak Prabu pun menyetujui untuk mereka melakukan program KKN mereka di Desa Penari. Setelah mendapatkan izin dari kepala desa, singkat cerita Ayu ini lalu mengajak teman kelompok lainnya yang bernama Bima, Wahyu, Anton, dan juga Widya untuk ikut survei ke Desa Penari ini. Singkat cerita, satu kelompok mahasiswa ini pun pergi ke Desa Penari untuk memulai program KKN mereka. Tetapi sebelum memasuki Desa Penari, lagi-lagi Nur ini merasakan hal-hal mistis dengan melihat sesosok wanita penari yang diiringi dengan musik gamelan Jawa dan juga bau-bau yang aneh. Singkat cerita, sesampainya di Desa Penari, mereka semua pun disambut oleh kepala desa yaitu Pak Prabu, dan kemudian Pak Prabu ini mengajak mereka semua untuk berkeliling desa dan memberitahu tempat terlarang yang tidak boleh mereka pijak ataupun lewati, alias namanya itu Tapak Tilas. Di awal film ini Pak Prabu ini beralasan bahwa mungkin nanti mereka bisa tersesat kalau mereka melewati pembatas desa ini dan mereka tidak bisa bertanggung jawab soal hal itu. Tetapi Nur dengan insting kuatnya ini merasakan ada hal yang aneh yang ditutupi oleh Pak Prabu. Dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Nur melihat sesosok wanita penari tersebut di atas batu di dekatnya, dan disinilah awal mula malam petaka mereka semua dimulai di Desa Penari. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita dari film KKN di Desa Penari? Apakah mereka dapat menyelesaikan program KKN mereka dengan sukses di desa tersebut atau tidak dapat pulang dengan selamat dari Desa Penari? Sepertinya kalian akan mengetahui semua jawabannya saat kalian menonton langsung film KKN di Desa Penari ini secara langsung ya guys, biar kalian juga bisa menikmati cinema experience yang luar biasa dari film ini. So, jika kalian meminta penilaian gue untuk film KKN di Desa Penari ini, gue akan berikan nilai 7/10. Hal yang gue suka dari film ini yang pasti yang pertama itu alur ceritanya udah gak asing lagi kita dengan cerita dari KKN di Desa Penari ini, karena juga sempat viral di Twitter, bahkan juga udah ada bukunya yang bisa kalian baca juga. Bukan hanya itu, gue juga suka dengan konsep dari ceritanya yang dimana memberikan kita dua perspektif yang berbeda tentang apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka. Cerita film ini juga sangat menarik karena dihiasi
diisi dengan teka-teki misteri yang harus dipecahkan oleh kita semua tentang semua hal yang dirahasiakan oleh kepala desa ataupun Pak Prabu tentang desa penari itu sendiri. Dan gue juga cukup suka dengan plot twist yang ada di ending cerita pada filmnya juga nih guys. Secara visualisasi audio, gue cukup suka dengan pengambilan setiap adegan scene-nya. Untuk ukuran film horor Indonesia, gue bisa bilang visualisasinya sih cukup oke, nggak norak. Pemunculan jumpscare-nya sendiri gue juga cukup bisa menikmati alias nggak norak seperti film-film horor Indonesia pada umumnya. Dan juga gue suka dengan background audio yang digunakan untuk mengiringi keseraman dari ceritanya sendiri, seperti suara-suara gamelan Jawa yang sangat mendukung. Cukup cerdas juga untuk memanfaatkan suara audio air sebagai pendukung menciptakan momen keseraman pada film ini. Pada scene saat Widya mandi dengan memanfaatkan suara air tersebut makin mendukung aja suasana yang mencekam. Mengingat lokasinya ini di Desa Penari, tepatnya di Banyuwangi, gua rasa ini sangat mendukung untuk keseraman dari cerita film ini sendiri. Kemudian secara karakter, gua di sini suka banget dengan karakternya Widya yang diperani oleh Adinda Thomas. Karena ada beberapa adegan scene di mana nih setelah gue mencari faktanya Adinda Thomas badannya harus dililit ular seberat 20 kilo dan itu beneran membuat gue acungin jempol untuk totality actingnya di sini. Dan juga pas adegan scene saat Widya menari di tengah-tengah desa, menurut gue itu juga cukup menyeramkan sih. Kita beralih ke hal yang kurang gue suka, bahkan gak gue suka dari film ini. Seperti yang kita ketahui, logat Jawa Timur ini memiliki ciri khasnya sendiri yang dimana gak semua orang bisa menirunya dengan mudah, kecuali dia memang asli orang Jawa Timur. Dan seperti pada film ini yang terlihat banget seakan-akan dibuat-buat nih logatnya. Itu sih perasaan gua, entah bagaimana menurut kalian. Yang kedua, secara visual gua rasa pemunculan dari jumpscare-nya sendiri ataupun sosok-sosok yang mistis tersebut yang dilihat oleh Nur ini gua rasa masih cukup biasa banget. Kayak ya udah asal muncul diiringi dengan audio yang ngagetin, udah gitu aja. Kayaknya udah biasa banget. Padahal jika kita ingin menciptakan atmosfernya sesuai kisah nyatanya, lagi-lagi karena film ini diangkat dari kisah nyata, harusnya pemunculan jumpscare tersebut bisa dilakukan jauh lebih smooth agar kita merasakan sebagai penonton dengan atmosfer yang jauh lebih real pada film ini. Entah bagaimana gue jauh lebih seram saat membaca bukunya dengan imajinasi gue yang lihat daripada saat menonton film ini langsung dengan adegan-adegan yang diperani oleh pemeran-pemerannya nih. Dan juga ekspresi dari pemeran-pemerannya yang dimana gue temukan di beberapa adegan scene itu kurang natural. Jadinya menurut gue jalan cerita film ini sendiri berjalan terkesan dipaksakan juga. So, jika kalian bertanya layak atau nggak layak nggak sih nonton KKN di Desa Penari ini sebagai list nonton gue di bioskop, gue bisa bilang I highly recommended you to watch this movie. Apalagi buat kalian semua yang udah pernah baca bukunya ataupun tweetnya yang viral dulu. Rasanya kurang aja jika kalian tidak menikmatinya dalam bentuk film. Ada value moral penting yang bisa kalian kutip dan kalian pelajari juga dari film KKN di Desa Penari ini, ya kalau kalian berkunjung di desa orang ya jangan sembarangan lah. Kayak gini lah akibatnya kalau kalian sembarangan. Semuanya pasti berbicara tentang etika dan juga moral kalian saat kalian berkunjung di desa ataupun tempat orang lain sebagai tamu. Dan gua rasa film ini bisa menjadi salah satu bentuk untuk menunjukkan cikal bakal kekayaan budaya Indonesia, dimana pada saat kalian nonton nanti kalian akan melihat satu adegan scene dimana dengan penuh tarian dan juga bagaimana dandanan dari para sinden tersebut, yang dimana hal tersebut sudah menjadi budaya Indonesia sejak dulu kala. Satu hal lagi yang menarik dari film ini adalah jadwal penayangan film itu sendiri, dimana bertepatan dengan hari Lebaran Idul Fitri di tanggal 13 Mei 2021 hari ini, yang dimana sebenarnya sudah ditunda dari tahun lalu, harusnya 19 Maret 2020 karena masalah pandemi COVID. Jadinya film ini mengalami penundaan. Cuman masalahnya kenapa harus bertepatan dengan hari raya Idul Fitri? Mungkin diingat dengan angka 13 jika diambil dengan kesan horor, yang memang 13 ini identik dengan hal-hal yang mistis. Dan hal ini juga sempat jadi kontroversial mengenai tanggal penayangannya ya guys. So gimana juga menurut kamu? Jika kalian punya komentar ataupun request film lainnya, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So sekian dulu review dan ulasan film KKN di Desa Penari yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tetapi seperti biasa sebelum gua akhiri videonya, gua mau minta support kalian untuk channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. And thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So I hope you enjoy. See you later and bye bye.